perkenalkan nama saya Sapna Silvianti, asal sekolah SMA N1 Sebatik Tengah. Dalam kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya tentang kuartil dan desil data kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oke, semangat. Oke. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Jadi bagaimana di kondisi jaringannya seperti apa? Baik ya? Alhamdulillah masih aman. Masih aman ya? Oke, bagaimana suaranya Ibu? Kedengaran tidak? Kedengaran Jelas suaranya Ibu kedengaran. Jelas Bu, jelas. Bagus ya. Jadi kita punya aturan nanti kalian pada saat mau bicara saja baru kalian aktifkan kemudian voice-nya Bu. Ya, voice-nya. Oke, jadi anak-anak kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sekarang Riki pimpin doa Riki. Oke Bu. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Riki. Jadi anak-anak, Ibu tadi sudah sharekan link absen kepada kalian. Jadi semuanya sudah absen. Sudah Bu. Hadir semua ya? Sini. Ya, Bu. Oke. Bagus, mantap. Oke, sebelumnya Ibu akan share screen. Oke, sudah kelihatan anak-anak? Ya Bu, kelihatan. Oke. Ya Bu, kelihatan Bu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Masih statistika, tapi hari ini kita akan belajar tentang kuartil dan desil data kelompok. Ya anak-anak. Adapun kompetensi yang akan dicapai seperti nampak pada layar kalian dan indikatornya seperti itu ya anak-anak. Sudah dibaca? Ya Bu. Ya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama diberikan tabel distribusi data kelompok tentang berat badan siswa dapat menentukan nilai kuartilnya dengan benar. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan untuk pencapaian kompetensi yang akan kita capai hari ini ya, pertemuan kita ini ya. Jadi pembelajaran kita tidak jauh dari apa yang tujuan yang Ibu tampilkan sekarang ini, oke? Oke Bu. Jadi sudah paham ya? Oke, sekarang, ayo mengingat ya. Sekarang Ibu ingin menggali pengetahuan kalian. Coba, kalian masih ingat tidak kuartil data tunggal? Masih Bu, sedikit. Ada sedikit. Yang lainnya? Iya Bu, sedikit ya Bu dipaham. Ingat Bu, tapi tidak terlalu sudah. Oke, sekarang saya akan tampilkan contoh ada data sebagai berikut. Ibu ingin tanyakan bagaimana caranya kalian menentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Bisa Bu, Bisa, dengan cara kita susun Bu, yang terkecil sampai terbesar. Angka. Bagaimana cara menentukannya? Bu, disusun Bu, mulai yang terkecil Diurutkan dari angka terkecil ke besar. Ya, jadi yang angka paling kecilnya itu apa? 2. Kemudian yang terbesar? 2 Bu. Kemudian angka yang terbesar? 2. 8 Bu. Oke, 8. Oke, betul ya. Jadi susunannya itu bisa dijadikan seperti ini. Iya tidak? Ya Bu, pas. Iya Bu. Iya Bu. Oke. Tidak ada angka yang tertinggal. Oke, sekarang saya tanya. Q2-nya berapa? 4 Bu. 4. Bu. Keduanya 4 Bu. Ada jawaban lain? 4 Bu. 4. Bagaimana dapat 4? Karena nilai tengah Bu. Nilai tengah. Q2 itu sama dengan nilai Tengah Bu. Nilai tengah. Turutkan dulu Bu. Kemudian kalau Dari mediannya bagaimana? Angka terbesar. Oh ya, diurut. Dari 2, 3, 4, 5. Berapa lagi nih? 7, 8. Oke. Terus diambil. Nilai tengah. Kemudian begini, coba kalian tentukan median data dari data tersebut. Kalian jawab berapa? 2.
Masih ingat menentukan median? Q2 pas Bu 4. Pas 4. Ada tidak kesamaannya untuk menentukan median dengan kuartil? Ada Bu. Ada ya, sama-sama? Ada Bu, ada samanya. Apa Ada, Bu, samanya? ada. Apa samanya? Memiliki nilai tengah. Sama-sama di tengah ya? Ya tidak? Ada Iya Bu, nilai kayak bawah, Q2. Oke. ada nilai atas, begitu. Ya. Rumusnya pun Bu sama kalau mau mencari anu tuh. Oh iya, rumusnya juga sama. Oke, bagaimana dengan Q1? Iya Bu. Bagaimana dengan Q1-nya? Q1-nya berapa? Cara mencari nilai Q1-nya Bu. Median Pak. 3 Bu. Q1-nya? 3. Ya. Bagaimana cara menentukan Q1? Itu Bu yang 3 kan ada 2 Bu, baru ditambah 3 tambah 2. 3 tambah 3 jadi 6, baru terus dibagi dengan 2. Jadi 3. Nah, Mau mencari tengah itu Bu dibagi 2. ya. Jadi kita, mulai dari kita beranjak dari Q2 kan? Q2-nya itu untuk mencari nilai tengahnya itu ada 4. Kemudian di Q1-nya berarti kita bagi 2 kan lagi kan? Ya, begitu kan? Bagi 2 kan lagi Gitu. Iya. Nah, kemudian Iya, kalau Bu. Q3 Sama juga Bu, kita cari titik tengahnya Bu di mana antara 4 sampai 8. Oh, betul sekali. Yang seperti itu Dia yang di kita mau bagian tadi. atasnya. Jadi berapa Q3-nya? 7 Bu. 7. Oke, mantap ya. Oke, 7. sudah ingat. Yang lainnya yang masih perlu belajar lagi ya untuk mengingat kuartil data tunggal, karena ini adalah penunjang untuk kita belajar untuk kuartil data kelompok ya. Iya Iya, Bu. Bu. Oke, sudah ingat ya. Oke, sekarang kita lanjut anak-anak. Coba kalian lihat, ini gambar apa? Orang betang. Orang Bu, baru ada tali-talinya. Mabet. Ada tidak yang pernah lakukan ini? Ada Bu, ada. Ada Bu. Ada sebagian kali Bu. Bagian yang pernah mencobanya. Ada. Anu Bu, rumput laut itu masuk-masuk di tali. Ya, oke. Sekarang ini kalau mak betang biasanya kita menggunakan tali, ya? Iya Bu. Ya. Kemudian talinya itu akan dibagi-bagi seperti ini, ya? Iya Bu. Iya Bu. Ya. Sudah baca bahan pembelajaran yang Ibu kasih? Iya Bu. Kalau kuartil itu adalah Sudah Bu. Anu kuartil Bu, apa? nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang Ya. nilainya sama besar. Iya Bu. Berarti- Kalau kuartil dibagi 4 Bu. Kalau desil dibagi 10. Oke, kalau kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 10. 10. Oke, Mantap. kasus Ibu kasih kasus ya, kalau ini ya, untuk ini. 10 bagian Bu. Ya, 10 bagian. Ibu kasih kasus ya untuk ini, misalnya begini. Kamu tuh kalau orang biasanya pergi bebetang tuh berombongan ya? Iya Bu, Ya, rombongan. berombongan. Terus tuh ini, misalnya, Ibu kasih contoh, misalnya, ternyata yang didapat tuh cuma sisanya, yang kamu datang tuh 4 orang misalnya. Terus talinya tinggal 1. Kemudian cara membagi talinya seperti apa? Harus semuanya dibagi rata. Dibagi lah Bu. Dibagi. Bagaimana cara bagi Bagi tali? bagian-bagian ya Bu. Orangnya yang dibagi. Apakah kamu harus mengambil meteran baru kamu bagi? Enggak. Enggak. Tidak Bu. Tidak Bu. Enggak lah Bu. Kamu hitung Dibagi bilang tali-tali yang kok pegangan 1 meter, kok 1 meter. Orangnya lah Bu yang dibagi-bagi. Tidak, Cari misalnya nilai tengahnya Bu. ini 1 tali loh, 1 tali. Misalnya, 1 tali kamu bagi 4. Jadi kamu apa? Dibagi bagian-bagian Bu, bilang kamu sampai meter begini, meter begitu. Di tengah. Itu yang seperti itu Bagian, yang kamu 2 bagi bagian. 4 bagian itu sudah aktivitas kuartil ya. Kuartil. Iya Bu. Iya Bu. Jadi dia dibagi di bagian. Di bagian itulah yang di titik bagian Kuartil Bu, kalau 4. Di bagian titiknya itulah yang disebut kuartil 1, kuartil Dengan 2 kuartil. dan Iya, Bu. kuartil 3 Tiga. ya, titik 3. pembaginya.
Oke, misalnya itu talinya banyak. Cuma tahu terus, itu, Bu. otomatis kalau kalian misalnya 10 orang, kalian langsung bagikan. Kalau talinya 9 bagaimana? Iya, Bu. Potong satu tali. Enggak, ya. Kalian harus menggunakan konsep desil supaya kalian Desil. bisa menentukannya ya, supaya semuanya rata. Iya, Iya, Bu. Jadi Bu. anak-anak perlunya kita belajar tentang kuartil ataupun desil ini untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Ya. Semangat ya belajar kuartil dan desilnya. Sudah tahu ya Semangat, manfaatnya Bu. dalam Semangat, sudah tahu ya Seru, manfaatnya dalam kehidupan, bukan hanya kehidupan untuk babetang saja ya, tapi banyak kehidupan yang suatu hal yang harus kita bagi 4 atau bagi 10 dengan sama besar ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Oke. Sudah ya, jadi kita lanjut. Sekarang langkah-langkah kegiatan yang akan kalian lakukan. Oke, langkah yang pertama, nanti kalian berkelompok masing-masing 4 sampai 5 orang siswa. Kelompoknya sudah dibagikan? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. sudah lihat kelompoknya. Oke. Kemudian nanti di kelompok itu kalian berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada LKPD, ya. Nanti Ibu akan sharekan LKPD Bu. kepada kalian. Kemudian nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian ya. Siapkan masing-masing dari kelompok kalian ya untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Siapkan 1 orang ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Kemudian nanti kalian menyimpulkan hasil diskusi ya. Nanti Ibu akan berikan arahan untuk menentukan hasil diskusi. Kemudian nanti ada evaluasi ya. Seperti biasa, setelah kita menyelesaikan semuanya, di akhir nanti ada nanti namanya evaluasi. Jadi, Iya, Bu. oke, sekarang Ibu akan menyajikan apa sih yang kita akan bahas di LKPD nanti. Oke, nanti ada permasalahan 1. Ya, permasalahan 1 ini ya seperti nampak pada layar kalian, sudah kelihatan anak-anak? Kelihatan sudah, Bu. Ya, apa yang dilihat? Oke, ini Data ya, kelompok. ya data kelompok dengan tabel distribusi frekuensi ya. Ini ya, di Ya, sini Bu. kita Ya, akan Bu. menentukan kuartil bawah, tengah, dan kuartil atas ya. Kuartil bawah itu apa? KI. QI. Quiz 1, Bu. Q1 Quiz 1, Bu. ya. Kuartil Satu. tengah, QI 2. Quiz 2. kuartil atas. Quiz QI 3. Kemudian masalah 2, lihat ya, nanti masalah 2 dari tabel tersebut, dari masalah 1, nanti kalian menentukan desil ketiga dan desil ke-8 ya, dengan cara langkah mencari kuartil, oke? Sudah Oke, paham? Bu. Oke. Kalau begitu, Paham, Bu. setelah ini kita akan mengerjakan LKPD, tapi mengerjakan LKPD-nya kalian kerjakan di grup kelompok masing-masing yang telah dibagikan ya. Iya, Bu. Ya. Kemudian gunakan bahan ajar yang telah Ibu berikan. Selain itu anak-anak, kalian juga bisa mencari beberapa referensi lain di beberapa sumber ya. Gunakan referensi Iya, Bu. di beberapa sumber untuk menunjang cara mengerjakan LKPD. Selain itu juga Ibu akan nanti di sana, Ibu akan membimbing kalian cara mengerjakan LKPD. Ya anak-anak, jangan sungkan untuk bertanya karena bertanya itu gratis ya. Tidak bayar kok. Oke, Bu. Oke. Siap. Jadi kalau begitu silakan anak-anak, jangan lupa ya yang tadi ya, langkah-langkah yang Ibu berikan. Jadi setelah ini silakan anak-anak kita lanjut di grup. Ibu. Ya. Oke, bisa keluar ya, enggak apa-apa. Bye-bye, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ya, Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Bu. Jangan lupa ya, nanti bukan berakhir. Jangan lupa ya kita Iya, Bu, di WA, Bu. Ya, ya. Oke. Kami lanjut di grup, Bu. Iya, Bu. Oke. Oke, Bu.
tiga-tiganya iya langsung disubstitusikan aja ke dalam rumus. Sudah itu baru langkah selanjutnya, maksudnya baru beralih lagi ke masalah lain. Maksudnya kalau misalnya dari kegiatan satu kan itu ada lagi mengenanya jadi kegiatan dua, nah di kegiatan tiga baru dianukan semua. bilang 9 kan dia punya C. Nah, yang aku lihat dari referensi yang aku cari lah di YouTube apa kan, aku cari-cari soal kuartil, mereka hitungnya tuh kan ini kan 40 sampai 49 misal. Dia hitungnya tuh dari 40, 41, 42, 43, 44, 45 sampai. Jadi totalnya itu kan 10. Jadi makanya C ku tuh 10, mungkin ada orang 9 karena dari situ 40 sampai 49.
kalian, diskusi LKPD kalian sudah bagus, sebagian besar sudah bisa memecahkan masalah. Oke, silahkan di-share hasil LKPD-nya seadanya aja dulu, nanti baru kita lanjut lagi ya. Jadi anak-anak silahkan setiap kelompok men-share LKPD-nya. Ayo yang lain mana hasilnya, hasil LKPD-nya, silahkan di-share, itu bunyi. Oke, berarti Arina dari kelompok 3 ya, yang Muspirah. Salah nggak apa-apa nak, namanya juga kita belajar, nggak apa-apa ya. Nanti kita perbaiki sama-sama. Oke, terima kasih ya yang dari kelompok lain beri sanggahan kepada kelompok yang lainnya. Sudah bagus untuk perkembangannya. Jadi yang salah itu bisa diperbaiki ya nak. Ranah nasional. Oke, sudah ya, lengkap ya LKPD-nya dari kelompok ini sudah lengkap. Kemudian sekarang silahkan kalian presentasikan hasil LKPD-nya ya. Pakai voice note aja, misalnya pada kegiatan 1 kami menjawab ini, seperti itu ya nak. Pada kegiatan 2 kami menjawab ini, jadi nanti kelompok yang lain bisa memberikan sanggahan kepada kelompok yang sudah presentasi. Oke, silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kami, yaitu masalah 1 yang mencari nilai Q1, Q2, dan Q3. Siapa tahu ada yang bisa disanggah, silahkan teman-teman sanggah. Nah, Q1-nya, Q1 tuh sebelum tuh kita mencari frekuensi kumulatif dulu. Setelah itu kita baru bisa menyelesaikan atau mencari Q1-nya. Nah, pertama itu kita mencari Q1 sama dengan 1/4 dikali sigma F. Nah, 1/4 dikali 40 itu dari frekuensi kelasnya. Nah, jadi selanjutnya dikurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum, yaitu 5/8. Frekuensi Kuartil untuk mencari kuartil ke-1 berdasarkan tabel. Nah, pertama itu kita cari dulu dia punya nilai tengah atau kan kalau kuartil itu dibagi 4, jadi di tabel ini kan frekuensi kumulatifnya 1, jadi 1/4 dikali N, jadi sama dengan 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Nah, yang kita dapat itu nilai tengahnya adalah 10. Dan tanya kenapa frekuensi kumulatifnya 5, karena frekuensi kumulatif itu kan berarti untuk kuartil 3. Nah, sudah ada rumusnya juga, tepi bawah kuartil 3 ditambah 3/4 dikali N. 3/4 dikali N dikurang frekuensi kumulatif kuartil 3 dibagi frekuensi kuartil 3 dikali C. Nah, oke, kelompok lain ada yang mau sanggah dengan kelompok yang sudah presentasi? Silahkan, kalau ada sanggahannya, masukan atau seperti apa. Jadi bagaimana? Oh, jawabannya
dengan jawaban yang lainnya. Oke. Sama ya, Ibu juga sudah lihat dari hasil diskusi kelompok kalian, semua hampir sama dengan kelompok yang lainnya. Oke anak-anak. Oke, baik anak-anak, kegiatan selanjutnya kita menyimpulkan dari pembelajaran kita. Oke, dari pembelajaran kita silakan kalian ada yang mau menyimpulkan, silakan kirimkan berupa voice note saja supaya kita bisa sama-sama mendengarkannya. Oke, silakan anak-anak. Untuk kesimpulannya, silakan kalian bagaimana langkah-langkah untuk mengerjakan desil dan kuartil. Terus apa sih perbedaan antara desil dan kuartil? Persamaan desil dan kuartil itu seperti apa? Seperti itu ya anak-anak. Jadi silakan kalian membuat kesimpulan. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat menentukan dan menganalisis ukuran, pemusatan dan penyebaran data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dan kita juga dapat menentukan nilai kuartil dari data kelompok serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kuartil data kelompok. Baik anak-anak, Ibu sudah lihat ya kesimpulannya. Terima kasih buat kalian yang sudah mewakili teman-temannya untuk kesimpulannya bagus ya anak. Oke, karena temannya sudah buat kesimpulan, silakan kalian memberikan emoticon tepuk tangan kepada temannya sebagai penghargaan sudah berani tampil untuk membuat kesimpulan. Oke anak-anak. Oke, terima kasih ya yang sudah memberikan berbagai macam emoticon. Padahal Ibu tadi minta cuma tepuk tangan, tapi ternyata kalian punya kreasi sendiri untuk membuat emoticon tersendiri. Oke anak-anak, terima kasih. Oke anak-anak, selanjutnya dari pembelajaran yang kita lalui tadi, ada tidak yang ingin bertanya atau sesuatu yang misalnya belum dipahami, silahkan ditanyakan kepada Ibu dan Bapak. Oke, yang lain bagaimana? Ini si Lydia katanya sudah paham. Kalau yang lain bagaimana? Ada tidak pertanyaan? Bisa diajukan, silakan bertanya. Oke, baik ya. Saya lihat semuanya hampir sudah paham. Jadi selanjutnya kita masuk di evaluasi. Jadi sebentar Ibu akan kirim link evaluasi kepada kalian. Jadi silakan mengerjakan evaluasi dengan mandiri ya anak-anak. Kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Ibu yakin kalian pasti bisa. Oke, jadi tunggu ya, Ibu akan share link evaluasinya. Baik anak-anak, itu ya link evaluasinya. Silahkan dibuka dan dikerjakan. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah dikerjakan evaluasinya? Oke, sudah ya. Ibu juga sudah lihat nilainya. Memuaskan cuma pada poin soal nomor 3 masih ada ya beberapa orang yang salah. Oke, nanti bisa jadi bahan pembelajarannya. Oke anak-anak, Ibu sudah melihat hasil diskusi kalian selama berjalan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa siswa yang belum aktif. Semoga kedepannya dia disadarkan diri untuk lebih aktif lagi. Oke. Kemudian Ibu lihat juga dalam diskusi kelompok
ini ya, ada sebagian kelompok yang memang ini sudah bagus cara diskusinya. Ibu beri ini ya, Ibu ingin berikan sebuah penghargaan. Ibu akan memberikan nilai plus kepada kelompoknya. Oke, kelompok yang beruntung itu adalah kelompoknya Nuraini. Oke, jadi kelompok Nuraini semoga ditingkatkan lagi ya diskusi kelompoknya. Semoga kelompok lain kedepannya kalian juga memacu diri untuk supaya bisa lebih aktif lagi dibandingkan kelompok Nuraini ini. Oke ya, anak-anak. Baik anak-anak, silakan kalian beri masukan untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian memberitahukan Ibu manfaat yang kalian peroleh setelah pembelajaran hari ini. Jadi silakan kalian kalaupun memang ada masukan untuk pembelajaran selanjutnya, untuk bisa diperbaiki untuk pelajaran selanjutnya, silakan kalian utarakan kepada Ibu. Oke anak-anak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah melaksanakan kegiatan di Google Meet tadi, manfaat yang saya dapatkan mungkin sangat banyak sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu. Yang intinya pembelajaran tadi itu sangat menyenangkan, memuaskan, dan mungkin ada sedikit motivasi tadi dari Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, pembelajaran kita hari ini tuh sangatlah menyenangkan. Kita dapat motivasinya, dapat seru-serunya. Yang intinya banyak manfaatnya dari pembelajaran di Google Meet tadi. Terus tuh dari materi ini kita juga dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, dari materi dari materi apa nih? Dari materi kuartil ini kita dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, seperti kita tuh harus bersikap adil, harus bisa membagi-bagi. Oke, sekian dari saya, Bu. Baiklah Bu, pembelajaran hari ini cukup menyenangkan bagi kita, dan kita bisa dapat tahu kalau ternyata mempelajari tentang kuantil-kuantil itu banyak keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari, kayak gitu Bu. Baiklah Bu, pembelajaran hari ini kita dapat pahami tentang kuartil dan dapat menentukan rumus-rumusnya, dan bagian bawahnya kita dapat menentukan dengan menggunakan rumus-rumus. Baik anak-anak, terima kasih atas masukannya, bagus-bagus ya anak-anak. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah bagus ya, sesuai juga dengan hasil yang kalian peroleh tadi, di evaluasi sudah bagus. Oke. Baik anak-anak, berakhirlah pertemuan kita. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin memberikan tugas sebagai bahan merefleksi diri di rumah. Jadi bahan refleksinya itu sudah Ibu berikan di bahan ajar kalian. Di situ di bahan ajar itu ada soal ya. Jadi silakan kalian kerjakan sebagai bahan refleksi diri. Oke. Jadi anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan, marilah kita ini ya berdoa bersama-sama dan mengucapkan alhamdulillah. Jadi anak-anak, berakhirlah pertemuan kita. Sebelumnya Ibu ingatkan kalian tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan senantiasa belajar. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, hidup sehat, dan makan yang teratur. Oke anak-anak, jangan lupa juga tugas yang Ibu berikan sebagai refleksi diri. Oke, kalau begitu anak-anak, sampai ketemu kita minggu depan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.